Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sekarang kita akan bertemu di pertemuan keempat di mata kuliah keamanan dan penjaminan sistem informasi. Di pertemuan keempat kali ini yang dibahas itu adalah mengenai pembuatan, penggunaan, dan pengaturan password serta penutupan service. Ya. Setelah mungkin di pertemuan sebelumnya teman-teman sudah mencari ya, ada beberapa aplikasi yang digunakan untuk pemantauan jaringan. Nah, di sini kita mempelajari bagaimana mengamankan sebuah jaringan dari beberapa serangan yang dilancarkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, atau mungkin biasa kita sebut hacker atau cracker. Nah, kita lanjut ya. Yang pertama, kenapa mesti kita jaga ya, atau pentingnya keamanan sistem itu kenapa ya? Menurut Simon, keamanan informasi adalah bagaimana seorang dapat mencegah penipuan atau cheating, atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi, di mana informasi tidak memiliki artifisi. Ya. Meningkatnya kejahatan komputer yang berhubungan dengan sistem informasi disebabkan oleh beberapa hal. Ya, ada beberapa hal yang meningkatkan kejahatan di dunia cyber. Ya, pertama, aplikasi bisnis yang menggunakan teknologi informasi dan jaringan komputer semakin meningkat. Ya, banyaknya startup yang berkembang. Ya, sistem e-commerce yang sudah sangat luas. Nah, itu pun menjadi meningkatnya menjadi salah satu kenapa kejahatan dunia cyber itu meningkat. Ya, karena apa? Sekarang ya, apapun yang bersifat konvensional sudah mulai berubah menjadi digital. Oleh karena itu pun kejahatannya pun mengikuti di situ ya. Jadi dia melihat ada suatu peluang di situ, si orang yang tidak bertanggung jawab ini, makanya terjadi peningkatan kejahatan di dunia cyber. Lalu ada yang kedua, transisi dari single vendor menjadi multi vendor. Ada juga dari desentralisasi dan distribute server. Lalu meningkatnya kemampuan memakai di bidang komputer ya, banyak yang sudah mahir sekarang menggunakan tidak hanya komputer, mungkin semua gadget yang berhubungan dengan digitalisasi ya, entah handphone, smartphone ya, dan lain sebagainya. Lalu mudahnya memperoleh software untuk menyerang komputer dan jaringan komputer. Nah, seperti yang teman-teman lakukan kemarin ya, di pertemuan kemarin, coba teman-teman kan mencari software pemantau. Nah, itu kalau kita searching di Google tuh banyak sekali ya kan. Jadi itu sangat mudah sekali didapat dan sangat mudah dipelajari. Jadi bisa saja orang yang melakukan penyerangan itu juga mencoba-coba aplikasi yang ditemukan di dunia maya. Lalu yang keenam, kesulitan dari penegak hukum untuk mengejar kemajuan di bidang komputer. Itu merupakan kenapa ya kejahatan khususnya di dunia cyber ini meningkat menurut Simon. Lalu mengapa sistem informasi itu rentan terhadap gangguan keamanan ya? Kenapa yang dinamakan sistem informasi itu rentan juga ya untuk diganggu ya keamanannya? Pertama, sistem yang dirancang untuk bersifat terbuka, misalnya internet ya kan, karena itu sistem informasi yang sekarang beredar ini pasti secara tidak langsung menggunakan teknologi internet yang sifatnya terbuka. Internet itu siapapun bisa mengakses ya, tidak ada yang bisa melarang satu orang pun untuk memakai internet. Jika dia sudah mempunyai sebuah provider, sudah mempunyai IP publik, otomatis dia bisa memakai jaringan internet ya. Di jaringan internet itu tidak ada batasan fisik dan kontrol pusat, dan perkembangan jaringan yang sangat cepat di mana-mana. Jadi
kalau kita membuat sistem informasi, membuat aplikasi ya, siapapun bisa mengakses, ya kan? Anda membuat aplikasi e-commerce, ya siapapun bisa mengakses. Kita tidak bisa meredam si A yang hanya bisa mengakses si B, tidak bisa. Nah, itulah yang menjadi kerentanan keamanan di sebuah sistem informasi, salah satunya. Lalu sikap dan pandangan memakai. Ya, yang pertama tadi dari jaringan yang terbuka, lalu yang kedua itu ada dari sikap dan pandangan memakai. Yaitu aspek keamanan belum banyak dimengerti, menempatkan keamanan sistem pada prioritas yang rendah. Ya, dan seringkali kalau kita membuat sebuah aplikasi, ya kita mengacuhkan atau menganggap sepele bahwa keamanan itu dianggap sesuatu yang tidak terlalu penting, ya kan? Yang penting aplikasi itu berjalan bagus, baik, ya, tidak ada hambatan, ya. Itu terkadang menjadi fokus para membuat atau software developer, ya kan? Contohnya saja, kalau kita menggunakan service secure layer, ya, yaitu kan salah satu metode untuk keamanan sebuah traffic, ya, atau jaringan internet, ya kan? Kita memakai SSL di website yang kita bikin, yang kita buat misalkan, ya. Nah, tapi itu kan pasti ada impactnya, yaitu proses request dan responnya itu pasti akan sedikit lama, ya kan? Kalau kita menggunakan SSL, ya, karena apa? Request yang kita lakukan itu dienkripsi, didekripsi lagi, lalu dia merespon, servernya sama, mengenkripsi dan mendeskripsi lagi. Itu ada suatu proses di tengah-tengah situ, ya, yaitu proses SSL-nya yang sedikit menghambat proses atau traffic dari data yang kita kirim. Jadi kita mengenalnya agak sedikit lemot di sini. Ya, tapi kalau SSL-nya dihilangkan jadi lancar misalkan. Nah, di situ kebanyakan orang, oh sudahlah, kita tidak usah pakai SSL kan. Langsung saja datanya tidak perlu di-encrypt. Yang penting respon dan request-nya cepat. Nah, itu yang kenapa rentan juga keamanan pada sistem informasi. Padahal itu kan sebenarnya baik, ya, yaitu melakukan proses enkripsi dan dekripsi di dalam jaringan internet, ya. Ada yang seperti itu, ya. Jadi si developer pengennya cepat saja, ya, bandwidthnya lancar, hal tersebut atau tidak menggunakan SSL, ya. Jadi masih sikap dan pandangan memakai itu masih keamanan itu sebagai suatu sistem yang prioritasnya masih rendah. Yang berikutnya itu adalah keterampilan, skill dan pengamanan yang kurang. Nah, ini adalah beberapa cara dalam melakukan serangan di jalur komunikasi atau serangan ke dalam sebuah sistem informasi yang sudah ada, ya. Salah satunya adalah sniffing, yaitu memanfaatkan metode broadcasting dalam LAN Anda. Nah, ini aplikasinya juga seharusnya sudah Anda dapatkan, ya, di pertemuan kemarin, ya. Jadi Anda sudah tahu bagaimana cara kerja sniffing ini, ya. Jadi sniffing ini itu adalah proses membaca, ya, traffic data yang berjalan di lalu lintas jaringan yang Anda punya, ya, internet workingnya yang Anda punya, ya, dari kabel LAN atau dari LAN. Itu kan kita keluar data dari laptop atau PC kita, itu ada LAN, ya. Di situ WiFi yang mengeluarkan data, yang merequest data ke salah satu website yang kita punya, misalkan keluar data, ya. Nah, kalau ada orang yang masuk dalam satu jaringan yang sama, bisa proses sniffing, ya. Jadi di sini kata-katanya adalah membengkokkan aturan internet, membuat network interface bekerja mode promiscuous, ya. Promiscuous itu adalah mode di mana jalur kartu
internet kita, ya kartu LAN kita, baik itu WiFi ataupun LAN dalam bentuk kabel, ya membaca data transmisi ya yang masuk dan keluar dari laptop kita. Itu ada mode misuse ya. Jadi disitulah di dalam, makanya saya pernah bilang kalau Anda memakai jaringan publik, diharapkan Anda tidak membuka situs-situs yang mempunyai tingkat contoh situs perbankan ya. Jadi itu kan sangat kritikal ya istilahnya. Ada di situ password dan user Anda. Nah, itu kalau bisa jangan memakai jaringan publik. Ya, kalau mau Anda tethering saja pakai jaringan provider sendiri. Ya, karena kita tidak mengetahui di jaringan publik itu ada orang-orang yang sedang memasang aplikasi pemantauan atau alat pemantauan di dalam routernya. Ya. Jadi bisa saja pada saat mode Prometheus-nya aktif, yaitu pada saat LAN-nya mengirim dan menerima data. Nah, di situ ada aplikasi yang memantau. Ya, kalau datanya tidak dikirim secara encrypt, ya otomatis data ID dan username Anda akan terlihat oleh si pemantau tadi. Ya, makanya itu harus hati-hati kalau kalian memakai jaringan publik. Ya, entah itu WiFi yang gratis di kafe dimanapun ya, jaringan di tempat-tempat publik itu jangan dipakai untuk akses-akses situs yang kritikal untuk Anda. Ya, mau media sosial pun juga sama. Ya, kalau Anda login di situ, ya pasti akan terlihat. Kenapa? Karena pada saat kita login kita mengirim data berupa ID dan password ke server media sosial misalkan. Nah, itu seperti itu ya. Nah, di sini ada mencegah efek negatif sniffing, adalah pendeteksian sniffer ya. Kita juga bisa mendeteksi apakah ada alat pemantau yang dipasang ya, dan menggunakan kriptografi ya. Ada tadi contohnya secure service layer ya. Nah, berikutnya ada yang disebut juga dengan spoofing. Kalau tadi sniffing itu adalah memantau ya. Kalau spoofing itu merupakan sebuah serangan ya yang digunakan untuk memperoleh akses dengan cara berpura-pura menjadi seseorang atau sesuatu yang memiliki akses yang valid. Ya, spoofer mencoba mencari data ya. Spoofer ini dia akan mencari, spoofer itu ada orang yang melancarkan spoofing maksudnya. Spoofer akan mencoba mencari data dari user yang sah agar bisa masuk ke dalam sistem ya. Misalnya dia akan mencoba mencari username dan password. Oke. Nah, contoh spoofing itu ada banyak sekali ya. Ini saya kutip dari cyberthreat.id ya. Oke. Di sini ya. Jadi ada 11 jenis serangan spoofing ya yang perlu kita ketahui ya. Contoh di sini ya. Ini diambil dari situs Panda Security ya. Ada namanya email spoofing ya. Pertama, email spoofing itu adalah memanfaatkan alamat email palsu lalu mengelabui korbannya ya. Jadi si spoofer ini ya akan mencoba mengirimkan Anda email ya, dan email itu dibuat semirip mungkin ya dengan email dari sebuah institusi ya, dan alamat emailnya pun akan dibuat semirip mungkin ya, walaupun pasti ada perbedaan ya. Tapi terkadang orang yang awam gitu, kalau bentuk emailnya sudah biasa dia kenal ya, misalkan dia biasa dapat email dari bank A misalkan, bentuknya seperti itu, ada gambarnya, ada tulisannya ya, biasanya dia tidak melihat pengirim dari siapa ya. Dia ini emailnya dari ini gitu, misalkan ya, karena dia hanya melihat isinya saja. Isinya itu dibuat semirip mungkin dengan
email yang memang sebelumnya dikirim oleh perusahaan yang valid ya misalkan. Nah tapi hal itu dilakukan dengan apa, untuk apa ya, untuk mengirimkan link. Biasanya dia akan mengirimkan sebuah link yang sudah ditanam berbagai macam virus ya, terutama malware ya. Kenapa? Kalau malware itu sudah masuk ke dalam device Anda, otomatis dia bisa masuk, si spoofer itu bisa membaca data-data Anda karena di malware itu sudah ditanamkan ya virus-virus yang nantinya bisa menjangkiti device Anda gitu. Nah makanya kalau kita mendapatkan email, sebaiknya kita lihat dulu siapa pengirim emailnya ya, dan kita lihat dulu ini email dari institusi apa gitu. Walaupun sama persis, kita lihat dulu, jangan langsung main klik link yang ada di situ gitu ya. Lalu ada juga disebut website spoofing ya. Menurut Malwarebytes ya, sebuah situs keamanan di Amerika ya, spoofing situs web ini dilakukan dengan cara membuat situs web yang berbahaya yang terlihat sama dengan website aslinya. Nah ini si spoofer itu akan membuat tampilan website yang sama persis ya, dan URL yang mirip walaupun ada perbedaan ya. Kalau waktu dulu pernah mungkin saya contohkan, ada kasus Bank BCA, klik BCA-nya itu dibuat sama, ada orang membuat sama persis ya kan. Kalau klik BCA tulisannya klik BCA, KLIK BCA.com kalau nggak salah ya. Nah ini dibuat klik BCA jadi KILK, jadi L sama I nya diganti, di switch ya. Nah itu kan bisa saja kita typo ya pada saat ketik ya, pas di enter ternyata terbuka dan bentuk loginnya mirip sekali ya dengan klik BCA aslinya. Nah otomatis kita tidak sadar kita akan mengisi username dan password di situ. Nah pada saat kita klik enter, username dan passwordnya itu bukan terkirim ke server BCA tapi ke server si spoofer. Dia bisa dan kalau sudah itu sudah terkirim, ya kita tidak bisa ngapa-ngapain lagi ya. Datanya udah kekirim, berarti yang bisa kita lakukan adalah memblok akses internet banking kita. Biasanya contohnya seperti itu. Tapi kalau orang awam kadang-kadang tidak menyadari itu ya. Ya makanya itu bisa saja dilakukan oleh si spoofer. Jadi membuat halaman website yang persis sama dengan halaman website yang valid, yang aslinya. Disebut website spoofing ya. Ada lagi disebut caller ID spoofing, yaitu membuat panggilan masuk ke ponsel korban seolah-olah berasal dari nomor yang terpercaya dan dikenal ya. Ini lebih ke telepon ya, jadi dia kan spam telepon ya, kemanapun siapa yang mengangkat itu yang jadi korbannya. Ada juga SMS spoofing ya. Ini sangat sering pasti Anda mendapatkan SMS spoofing. Jadi SMS yang berasal dari orang yang tidak bertanggung jawab tapi mengatasnamakan sebuah institusi. Ya jadi kita perlu hati-hati, dilihat dulu nomor teleponnya. Ada juga GPS spoofing ya, IP spoofing, lalu IRP spoofing, server DNS spoofing ya, extension spoofing dan lain sebagainya. Nanti Anda bisa coba pelajari ya, cari di internet, banyak sekali jenis-jenis spoofing ya. Kita balik lagi ke slide. Nah jadi modelnya seperti itu. Jadi si klien itu maunya ke server, tapi ada orang yang membuat hal atau membuat contohnya website lain ya yang sama persis sehingga kita terkecoh. Intinya cuma satu, si spoofer itu adalah mendapatkan data penting kita, yaitu misalkan user dan password kita ya di sebuah halaman website yang penting seperti perbankan dan lain-lain. Nah,
Ada juga yang disebut serangan man in the middle. Ya, man in the middle itu adalah membuat klien dan server sama-sama mengira bahwa mereka berkomunikasi dengan pihak yang semestinya. Ya, klien mengira sedang menghubungkan dengan server, demikian pula sebaliknya. Jadi man in the middle itu adalah hampir sama dengan sniffing, tapi dia itu biasanya ada di sebuah jaringan. Kalau di sniffing itu cuma memantau, kalau man in the middle attack ini dia memantau sekaligus bisa mengubah isi trafficnya. Nah, itu lebih parah daripada sniffing kalau man in the middle attack ya. Nah, bagaimana dia caranya bisa mengubah ya? Yang pertama pasti dia akan memberikan malware dulu ke dalam sebuah browser kita misalkan ya. Lalu dia bisa membaca dan dia bisa men-stop lalu lintas request yang kita berikan dan bisa menggantinya ya. Lalu dikirimkan lagi ke servernya, tapi bukan dalam bentuk apa yang kita tulis misalkan ya. Man in the middle ini banyak terjadi kalau kita melakukan proses pengiriman email yang kita kirim tidak sesuai dengan apa yang diterima oleh penerimanya. Nah, itu biasanya berarti device kita sudah terjangkit oleh malware dan sudah terpantau oleh seseorang yang ada di jaringan lain, tapi dia bisa mengakses device kita dengan menggunakan malware tersebut ya. Itu merupakan contoh dari serangan man in the middle. Lalu ada lagi serangan namanya brute force. Biasanya kalau brute force itu adalah untuk mengetahui password. Brute force itu dilakukan secara random ya. Dia akan mencoba berbagai macam huruf, berbagai macam gabungan atau kata-kata dicoba-coba untuk mendapatkan satu buah password yang kita tulis ya. Atau dalam kata lain menebak sebuah password, itu brute force ya. Dilakukan secara sistematis dengan teknik brute force dan atau dictionary. Jadi sudah ada sebuah kamusnya ya, dictionary-nya, pusat basis datanya yang berisi kata-kata yang biasa digunakan untuk password. Nah, itu akan dicoba terus ya, di brute force, dicoba terus terhadap password yang kita punya. Nah, teknik brute force itu ada teknik mencoba semua kemungkinan password. Lalu teknik dictionary adalah mencoba dengan koleksi data ya. Jadi ada dua jenis brute force, itu mencoba-coba di semua kata ya. Ada juga teknik dictionary yang mencoba dengan koleksi kata-kata yang umum dipakai ya. Nah, yang umum dipakai itu adalah menebak dari tanggal lahir, nama anak ya, nama orang tua, itu sudah pasti ya. Jadi kalau kita buat password itu jangan berisi tanggal lahir ya, karena kan kenapa tanggal lahir kita pasti sudah banyak orang yang mengetahui. Kalau Anda bermain media sosial pasti di situ ada tanggal lahir ya kan. Ya, sebaiknya sih sebenarnya kalau saya kurang setuju ada tanggal lahir, karena itu salah satu data penting kita, tanggal lahir ya. Kalaupun ada ya sebaiknya nggak usah Anda tulis ya tanggal lahir ya, atau nama ibu atau nama anak, nama istri ya. Banyak orang yang menulis dengan nama samaran, sebenarnya itu baik sebenarnya ya, ada baiknya, karena bisa saja ya orang buat password pakai nama istrinya, pakai nama anaknya ya, bisa aja ya, supaya nggak lupa gitu ya kan. Nah, makanya itu agak sedikit riskan memang. Nah, ya sebaiknya memang menggunakan kombinasi kalau membuat password ya. Ada huruf, ada angka, ada besar kecil, ada simbol. Nah, memang itu agak jadi susah ya, agak jadi ribet ya. Makanya itu kenyamanan itu akan berbanding terbalik dengan keamanan. Makin tinggi keamanannya ya berarti makin sulit kita membuat password, tapi kita nggak akan nyaman, sering lupa ya, susah ngetiknya. Nah, itu kalau kita cuma merasa nyaman ya ketik bisa pakai huruf kecil semua gitu, karena nama kecil kita misalkan. Nah, itu nyaman buat kita ya, tapi keamanannya belum tentu. Nah, seperti itu brute force, jadi mencoba menebak password.
Lalu ada juga namanya modification attack. Kalau modification attack ini orang sudah bisa masuk dulu ke dalam sebuah sistem informasi, lalu dia lakukan perubahan. Contoh di Face, dia merubah halaman website. Ya waktu itu dilakukan serangannya ke kasusnya ada di DPR ya. Ada kelompok hacker yang menyerang akun DPR RI, lalu merubah homepage-nya. Tidak di DPR waktu itu, Telkom juga kena, ya kan, kena serangan ke website Telkomnya itu, lalu diganti tampilan websitenya ya. Nah itu namanya modification attack. Jadi dia mencoba dulu masuk ke dalam sistemnya ya dengan berbagai macam cara ya. Bisa nanti pakai DOS attack, bisa pakai malware attack, SQL injection dan lain-lain. Kalau dia sudah bisa masuk ke dalam websitenya, yang dia lakukan berikutnya itu adalah merubah ya, merubah tampilan situs. Contohnya kalau masuk ke dalam situs perkuliahan, dia dapat masuk ke dalam sistemnya, bisa masuk ke dalam database-nya, bisa menghapus data kuliah, nilai kuliah, utang bank. Nah ini adalah contoh modification attack. Nah tadi salah satu caranya melakukan modification attack itu adalah melakukan denial of service attack atau DOS attack. DOS attack itu adalah berusaha mencegah pemakai yang sah untuk mengakses sebuah sumber daya atau informasi. Biasanya ditujukan pada pihak-pihak yang memiliki pengaruh luas dan kuat, misalnya perusahaan besar, tokoh-tokoh politik ya. Teknik DOS itu adalah teknik yang dilakukan mengirim ya request sebanyak-banyaknya dan semasif mungkin ke dalam suatu server ya. Digunakan untuk apa? Untuk mengganggu aplikasi ya, agar web servernya down ya, tidak dapat diakses, availability-nya hilang jadinya. Terus-terusan dia DOS attack itu akan mengirimkan request secara masif, secara continuous ya, terus-terusan hal yang sama. Jadi requestnya sama, itu aja. Fungsinya untuk apa ya? Untuk mengoverloadkan bandwidth ke dalam sebuah web server. Kalau bandwidthnya sudah full overload, otomatis server tidak akan bisa diakses ya, sering kita sebut dengan nama web server down ya. Nah kalau sudah down seperti itu, banyak rentanannya ya, jadi bisa langsung disusupi ya, bisa diberikan dikirimkan malware ya ke dalam situs tersebut dan lain-lain. Jadi sistem keamanannya otomatis down juga ya. Itu yang dilakukan cara denial of service attack, mengganggu sistem ya, dan mengganggu jaringan pasti. Denial service attack itu contohnya adalah MyDoomWorm. Virusnya MyDoomWorm itu berita dari F-Secure tahun 28 di tanggal 28 Januari tahun 2004. Ditemukan pertama kali di tanggal 26 Januari 2004. Itu menginfeksi komputer yang diserangnya. Komputer yang terinfeksi diberitakan untuk melakukan DOS ke www.sco.com. Nah ini merupakan potensi denial of service ya. Ada lagi nanti DDoS ya, DDoS yaitu distribute denial of service ya, yang lebih satu level di atasnya dia, di atasnya denial of service ya. Kenapa? Kalau denial of service biasanya digunakan oleh satu orang, satu jaringan, tapi dia mengirimkan request ke salah satu website secara terus menerus. Tapi kalau udah DDoS, distribute denial of service, itu si orang tersebut akan mengirimkan malware dulu. Contohnya di sini MyDoomWorm ya, ke beberapa device ya, di beberapa jaringan internet ya. Lalu malware itu fungsinya apa? Membuat robot ya. Jadi komputer lain pun akan mendos ya, atau akan melakukan serangan ke website yang dituju. Contohnya di sini www.sco.com. Jadi tidak hanya satu device yang atau satu jaringan yang menyerang dalam sco.com ini, akan banyak device yang sudah terinfeksi oleh MyDoomWorm ini menyerang ke situ. Jadi banyak device, banyak jaringan yang langsung
melakukan proses DOS ya, atau denial of service attack ke dalam suatu jaringan situs. Nah, itu akan lebih cepat membuat situs tersebut down, karena banyak sekali yang kalau dari satu device saja sudah bisa membuat web servernya down atau overload bandwidthnya, apalagi kalau dia banyak device ya. Jadi itu yang digunakan kalau distribute denial of service. Itu si penyerang atau hacker akan membuat malware dulu, menginfeksi dulu komputer-komputer lain. Dengan terinfeksinya komputer lain itu, dia akan menjadi sebuah adminnya yang bisa mengarahkan device lain itu untuk DOS, menyerang juga ke dalam suatu sistem ya. Jadi banyak device yang digunakan ya. Device itu dikenal dengan namanya robot jadi ya, karena tetap yang memegang kendali adalah si hackernya itu. Pada saat itu diperkirakan 20-30% dari total lalu lintas di seluruh dunia disebabkan oleh pergerakan worm ya. Worm itu salah satu jenis virus yang digunakan untuk tadi menjalankan kejahatannya. Penyebaran yang cepat disebabkan karena penyamaran baik ya. Penyebaran terjadi pada saat jam kantor ya. Terus kalau koleksi alamat sasaran yang agresif ya. Jadi kenapa worm ini bisa menyebar ya, itu dia ditanamkan pada sebuah website yang disamarkan, lalu terjadi pada saat jam kantor ya. Jadi pada saat orang banyak buka email, banyak mengakses sebuah website ya, itu terjadi penyebaran di situ ya. Dan nanti kalau dia sudah menyerang salah satu device, dia akan menyerang atau mengirimkan ke alamat sasaran yang ada di address komputer yang sudah terkena. Biasanya seperti itu. Itu kenapa jadi banyak si worm ini banyak menginfeksi device-device lain gitu ya, karena seperti itu. Nah, di konsep kanal keamanan terpadu sebuah sistem informasi ada 6 layer sebenarnya ya, dari sebuah keamanan sistem informasi. Nah, yang pertama itu adalah kebijakan ya. Layer utama itu adalah sebuah kebijakan dalam merancang sebuah sistem informasi. Layer kedua itu adalah bagaimana arsitekturnya itu akan dirancang ya. Yang layer ketiga itu adalah security awareness dan training. Kepercayaan pada arsitektur sudah dirancang, percaya pada sistem informasi yang sudah dirancang, dan dilakukannya training terhadap keamanan sistem informasi tersebut. Lalu teknologinya apa ya, dan produk yang dipakai untuk keamanan sistem informasi ya. Entah dia pakai firewall, entah pakai aplikasi antivirus, entah pakai service secure layer dan lain-lain ya. Yang terakhir harus ada auditing, monitoring, dan investigating ya. Auditing itu berarti kalau tidak terjadi masalah apapun tetap harus diaudit ya. Apakah sistem keamanannya sudah pernah diretas ya tapi tidak berhasil ya, ataukah pernah terjadi DOS service attack ya, di denial of service attack ya, dan lain-lain. Dimonitor ya kalau terjadi serangan, dan diinvestigasi jika ada serangan yang terjadi. Harus diinvestigasi ini serangan dari mana, dilacak ya, agar dan masuk ke service apa biasanya, menyerang lewat mana ya, lewat jaringan internet kah ya. Nah, supaya apa? Supaya kita bisa melakukan proses pencegahan. Nah, hal-hal yang bisa kita lakukan ya, yang paling umum itu adalah mengatur akses ya. Nah, kalau kita menyontohkan di dalam device kita sendiri ya, kita bisa membuat akses dengan menggunakan password. Jadi kalau mau masuk laptop atau PC kita ya harus ketik password dulu. Itu namanya mengatur akses ya. Jadi kalau kita pakai password itu sebagai admin misalkan, kalau tidak pakai password ya sebagai guest. Kalau guest nggak bisa ngapain, cuma bisa pakai doang, nggak bisa install, nggak bisa ganti settingan dan lain-lain. Ya, seperti itu. Misalnya ini salah satu cara paling umum, yaitu adalah mengatur akses informasi dengan menggunakan mekanisme autentikasi dan akses kontrol menggunakan password ya.
Kalau pada sistem Linux ya, password itu disimpan pada file teksnya terletak pada etc password. Kalau pada Windows ya, ada di sistem 32 config ya, tentunya dengan sudah dienkripsi. Jadi kalaupun nanti ada worm yang masuk atau malware yang masuk ke dalam device Anda dan mencoba masuk ke sistem 32.config ya, ini adalah link yang biasa diserang oleh sebuah virus nih. Sistem 32.config. Kenapa? Karena dia akan mau melihat passwordnya. Kenapa ada di sini kok? Biasanya confignya ke hide ya, hilang. Nah itu berarti lagi diserang sama virus. Kenapa? Karena si virus itu mau mengetahui apa isi dalamnya ya. Jadi ini salah satu yang paling penting di dalam laptop kita yang terinstall Windows atau yang Linux ya, ada di etc password. Penyerang biasanya akan melakukan dictionary based attack ya, atau menyalin file etc password lalu melakukan brute force biasanya ya untuk mengetahui passwordnya. Lalu kita juga bisa ya untuk pengamanan di device kita masing-masing melakukan setting user dan password pada Windows ya. Kalau teman-teman ketik di run ya, control user password 2 ya, nanti dia akan muncul seperti ini. Misalkan ini, nah ini kan muncul nama saya misalkan ya sebagai administrator. Di sini bisa kita tambahkan usernya. Kalau teman-teman mau nambah user ya, itu tinggal diklik add saja ya. Tadi saya mesti login dulu, lalu tambahkan jenis user misalkan guest dan lain-lain ya. Di sini juga bisa, ini usernya ya, kita banyak password. Nah di sini kita bisa tambahkan user, hak aksesnya ya kalau menggunakan Windows ya. Lalu kita juga bisa mengubah properti ya. Jadi ada standard user ya, ada restrict user ya. Kalau standard user itu user dapat mengubah beberapa sistem file, menginstal program ya, atau itu kita sebut dengan admin biasanya. Kalau Anda yang menginstall lalu memberikan password di awal, yaitu sebenarnya adminnya ya. Kita juga bisa memberikan restrict user pada dalam laptop kita. Coba kalau laptop biasanya kan Anda saja yang memakai ya. Biasanya ini hal ini dilakukan pada device-device yang bersifat publik ya, di perkantoran biasanya ya. Dari biro teknologinya biasanya akan membuat dua admin atau dua hak akses ya. Contoh kalau di kampus ada dosen, ada akses sebagai dosen ya, ada akses sebagai admin ya. Kalau dosen ya cuma bisa pakai aja, nggak bisa install apa-apa di situ ya. Seperti itu, merubah properties user. Lalu ini ada juga password.net password yang digunakan sebagai fasilitas untuk mengatur data password user yang dapat menggunakan komputer dan email ya. Bisa juga kita mengatur dengan menggunakan password dan net password ya, untuk melimitasi user-user yang bisa mengakses ya. Terus ada juga advanced user management yang digunakan untuk mengatur grup dan user pemakai komputer secara detail. Nah itu kalau ada di Windows ya, itu bisa dilakukan. Kita atur siapa saja yang bisa masuk, password apa saja yang bisa masuk, itu bisa kita atur semuanya. Nah di sini ada salah satu tips untuk kriteria pembuatan sebuah password. Yang pertama, jangan menggunakan nama login ya, nama pertama atau nama akhir untuk membuat password. Jangan sama dengan user ID ya. Kalau ada username dan password ya, username-nya jangan sama dengan passwordnya. Makanya saya bilang kalau di sini kenyamanan akan berbanding terbalik dengan keamanan. Makin kita ribet membuat passwordnya, makin aman. Tapi makin kita mudah membuat passwordnya, menurut kita makin tidak aman ya. Terus jangan menggunakan informasi lain seperti tanggal lahir, nomor telepon ya,
sebaiknya gunakan password dengan kombinasi, ya, kombinasi ada angka, ada hurufnya, kalau perlu ada simbolnya, ya. Gunakan spesial simbol, ya. Terus gunakan password yang mudah diketikkan tanpa perlu melihat keyboard, ya, jadi Anda hafal gitu. Kalau ada campuran huruf dan simbol itu cuma Anda hafal tanpa lama mengetiknya, jadi cepat mengetiknya, ya, tanpa mengira-ngira apa yang Anda ketik. Itu kalau bisa seperti itu. Nah, ini contohnya. Kalau ada brute force attack, ya, kalau Anda hanya memakai lower case, ya, letter, atau digabungkan antara lower dan upper, ya, atau hanya menggunakan huruf, itu biasanya 2 menit, ya, ketebak, ya, kalau karakternya kurang dari 4. Jadi cuma jangan Anda membuat password 4 karakter. Kalau sekarang sih udah jarang yang 4 karakter, karena di setiap sistem informasi minimal 8 atau 6 ya. Karena kalau 4 cepat sekali. Dan di sini menurut risetnya itu adalah 2 menit ketebak password Anda. Nah, lalu kalau kita password dengan hitungan 5 karakter itu, ya, 2 sampai 4 jam, ya. Jadi kalau pakai huruf kecil aja, gabung huruf kecil huruf besar, terus menggunakan huruf campur numerik, ya, itu sekitar 2 sampai 4 jam kalau 5 karakter. Kalau tadi kurang dari 4, ya itu hanya 2 menit. Itu pun kalau pakai semua huruf dan numeriknya digabung, dikombinasikan, ya. Lalu kalau kita pakai 8, nah ini kenapa kok banyak situs website minimal 8 karakter. Lalu tolong, biasanya ada juga info password harus gabungan antara huruf dan numerik, ya, besar dan kecil. Harus ada besar kecil tambah huruf dan numerik. Kenapa? Karena kalau ada yang nge-brute force attack nih dengan minimal 8 karakter, dia butuh waktu 463 years. Lama banget. Ya. Ya. Untuk menebak. Ya, ini sebuah riset, ya. Analisis password breaking, ya. Segitu. Apalagi kalau Anda membuat lebih dari 8 karakter, ya, dengan campuran semua simbol, ya, numerik, besar kecil, ada hurufnya juga. Nah, itu sekian, ya, sampai dengan 44.430 years. Nah, kenapa kok di sebuah, kalau Anda bikin akun misalkan, ya, password minimal 8 karakter, harus ada huruf besarnya, harus ada uppercase-nya, harus ada numeriknya misalkan. Nah, itu fungsinya ini untuk memperlama, ya, kalau ada orang yang berusaha membrute force password Anda, ya, nggak akan sanggup orang menunggu, ya. Itulah kenapa alasannya atau reasonnya kenapa banyak developer sistem informasi membuat password sebanyak 8 digit dan kombinasi, ya. Terus langkah selanjutnya kita juga bisa menutup service yang tidak digunakan, ya. Contoh kalau di Unix itu ada Vinyer, Telnet, FTP, SMTP, POP, ACO, dan seterusnya. Jadi kalau service itu tidak dibutuhkan, sebaiknya tidak usah dipakai, itu saja. Contoh kalau di laptop kita ada service Bluetooth misalkan, kita tidak pakai setiap saat kan. Cuma kalau Bluetooth itu kan kalau di laptop kita hidup selalu, ya. Contoh di laptop saya ini ada Bluetoothnya, itu akan hidup selalu, ya. Bisa saja nanti ada orang yang iseng menyebar virus menggunakan Bluetooth, lalu masuk ke dalam jaringan Bluetooth saya, masuk ke infeksi juga ke dalam laptop saya otomatis. Nah, itu saya matikan service Bluetoothnya, ya. Kalau di dalam web kita ada di service.msc, kalau di dalam
laptop kita atau device kita. Matikan saya Bluetoothnya, nanti kalau mau dipakai baru di start lagi servisnya. Contohnya seperti itu ya. Jadi mematikan servis yang tidak continuous dipakai. Kalau hanya dipakai di saat-saat tertentu saja, itu bisa dimatikan dulu, karena hal tersebut bisa menutup jalur masuk ya. Jadi kita tidak terlalu banyak membuka jalur masuk ke dalam sebuah sistem atau device yang kita punya. Lalu memasang proteksi antivirus, firewall ya, itu sangat baik ya. Jadi kalau di Windows ya masang firewall biasanya, masang antivirus ya, untuk memproteksi device yang kita punya ya. Atau kalau kita punya server ya pasti biasanya pakai firewall di routernya kita pasang juga firewall ya, untuk memproteksi ya. Atau kalau di sini contohnya sistem Unix ya atau Linux, itu pakai TCP wrapper ya, digunakan untuk membatasi akses kepada service atau aplikasi tertentu ya. Jadi sangat penting. Oke, selesai. Jadi sekian untuk pertemuan keempat kali ini ya, pembahasan kita mengenai tadi apa saja penyerangan yang dilakukan ya, bagaimana mengatasinya, dan tadi ada juga tips tentang penggunaan password ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan keempat kali ini. Silakan nanti dikerjakan tugas hariannya yang ada di MyBase ya, dan saya harap tugas yang kemarin dan yang Observer Tech itu sudah bisa dikerjakan ya. Tugas tentang pemantauan jaringan ya,